Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Imron, saya minta waktunya untuk mewawancara. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya ajukan. Yang pertama yaitu tentang kenapa sih peserta didik itu mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi selama pelajaran. Kalau menurut Ustadz Imron bagaimana? Oh, baik, terima kasih. Sebelumnya saya menjawab salam dulu ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan yang diajukan Ibu Rizka itu, kenapa sebagian atau bahkan mayoritas anak peserta didik itu kurang konsentrasi dalam belajar? Ya, kalau menurut pandangan saya itu karena saya juga mengalami di mana domisili bersama sebagian besar siswa MLB yang di pesantren, mereka itu kebanyakan belum sarapan, karena maksudnya jam 6.30, sedangkan kan itu buka jam 6. Jadi sebagian banyak belum sarapan sehingga mereka membawa sarapan ke madrasah. Nah, sarapannya nanti waktu istirahat sekitar jam 10. Itu menurut saya sangat pengaruh sekali terhadap konsentrasi anak karena istilahnya perut belum terisi sarapan. Saya lanjut ya, Ustadz Imron. Pertanyaan kedua yaitu kenapa sih siswa itu sulit memahami materi pelajaran? Karena kalau saya kan basicnya kimia, mungkin secara umum menurut Ustadz Imron itu kenapa siswa MLB itu sulit untuk memahami pelajaran seperti itu? Baik, untuk pertanyaan kedua ini saya mencoba memahami dari anak. Yang pertama itu memang faktor ini, ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dari siswa itu sendiri, bahwasanya memang kemampuan intelektual siswa-siswa kita itu memang istilahnya dihitung ya menengah ke bawah kalau dibandingkan dengan SMA itu jelas. Jadi faktornya itu yang pertama dari anak sendiri. Jadi memang SDM-nya ataupun faktor genetiknya memang seperti ini. Kemudian faktor internal berikutnya adalah ini kebiasaan belajar. Apalagi di pesantren itu mereka penuh dengan kegiatan ngaji sampai jam 10 malam, sehingga untuk belajar materi sekolah ya waktu sisa itu, jadi mereka kurang banyak waktu. Terus faktor internal berikutnya adalah motivasi. Jadi mereka kadang-kadang masih bingung nih, guru itu belum bisa menyampaikan tujuan mereka belajar materi ini untuk apa, sehingga motivasi anak untuk memahami lebih dalam itu kurang. Jadi itu kurang motivasi. Itu di antara faktor internalnya. Faktor eksternalnya adalah menurut saya itu lingkungan belajar di madrasah ya. Kemudian lingkungan di mana saya itu bertempat tinggal, kadang-kadang kan mengalami suasana tidak betah, ada sebagian anak yang mendapat bahasanya ini bukan bully tapi ejekan dari teman, sehingga mereka merasa minder. Kemudian mungkin antara siswa dengan guru itu belum mengalami hubungan yang harmonis, sehingga kurang minat untuk memahami pelajaran yang disampaikan guru. Itu di antara faktor yang menurut saya mendominasi kenapa siswa kurang memahami pelajaran. Lanjut Ustadz Imron, saya ingin bertanya yang ketiga yaitu seperti yang kita ketahui di Amal Bayan ini kan terdapat kerenggangan, jadi masih ada jarak atau gap antara hubungan guru mapel dengan orang tua murid ataupun dengan siswa. Kenapa sih terdapat gap atau masih ada rendahnya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa seperti itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Jadi kenapa orang tua itu ada gap ataupun belum begitu terlibat ya dalam arti perkembangan peserta didik di sekolah atau di madrasah Al-Bayan ini? Karena yang pertama belum ada jadwal ataupun acara di mana madrasah itu mengundang wali, itu tidak ada. Baik itu sosialisasi tentang sekolah atau itu nggak ada. Sampai kadang-kadang akhir usaha atau imtihan pun wali itu tidak diundang. Jadi mereka hanya sebatas tahu perkembangan putra-putrinya itu melalui chatting atau WA dengan wali kelas. Jarang yang ke guru mapel itu jarang sekali. Jadi itu sebatas wali kelas. Wali kelas kan mengayomi semua siswa. Jadi ya beliau pun mungkin hanya memahami
sebagaimana mata pelajarannya, kemudian ketika wali kelas masuk ke kelas akhirnya tidak memahami betul per mapelnya itu dia sudah mencapai tahajud atau belum, itu tidak memahami. Jadi kurangnya komunikasi secara langsung dengan wali murid, salah satu faktor. Selanjutnya Ustadz Imron, yang ingin saya tanyakan ini selama pembelajaran di ML Bayan itu adanya temuan bahwa masih ada guru yang masih kurang menerapkan metode pembelajaran inovatif di sekolah selama pembelajaran itu. Kalau menurut Ustadz Imron, alasannya kenapa ya? Untuk itu secara jujur ini ya, yang pertama itu karena faktor kesejahteraan guru itu belum terpenuhi. Artinya dari guru itu kerja ataupun ngajar itu mendapatkan bisyarah ataupun gaji itu belum sesuai, sehingga guru itu ketika mau inovatif itu kan harus memerlukan tetap materi atau biaya, mempersiapkan segala perlengkapan pembelajaran, dan sebenarnya kan perlu juga. Itu merasa tidak cukup dari kesejahteraan yang dikasihkan pada itu. Kemudian faktor berikutnya adalah kelengkapan di madrasah. Misalkan kayak LCD itu kan sekarang nggak ada, Smart TV pun hanya punya satu, itu harus bergantian. Sebenarnya ketika ada Smart TV, ada LCD, itu guru bisa kreatif, ataupun lab multimedia sebagainya bisa kreatif, sehingga guru itu tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembelajaran inovatif tersebut. Sehingga guru lebih kepada ceramah, tugas, jadi masih monoton, Masih konvensional. jadi kurang inovatifnya begitu. Sebenarnya adalah kesejahteraan, yang kedua adalah faktor perlengkapan yang ada di madrasah itu belum kayak, apalagi yang pelajaran eksamen kayak kimia itu kan perlu lab ya, itu susah, fisika nggak ada. Alatnya juga terbatas. Jadi mereka hanya berbicara secara teori, terbatas sekali ketika mereka harus mempraktekkan. Karena yang seperti S itu harus praktek, tidak ada praktek yang mereka hanya seperti teori. Berikutnya Ustadz Imron, ini ada pertanyaan yang saya temukan permasalahan selama pembelajaran itu, mengapa sih siswa-siswa MLB Lajnah itu masih kurang atau masih belum menguasai jika diberikan soal-soal yang pada taraf HOTS atau higher order thinking skill. Menurut Ustadz Imron itu seperti apa alasannya? Baik, hal tersebut nyambung dengan tadi yang pembelajaran guru itu. Karena pembelajaran guru masih monoton, karena ceramah, siswa itu belum terlatih atau belum dilatih untuk kreatif bagaimana dia menganalisis apalagi menceritakan. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan soal yang kategori HOTS itu mereka bingung, karena emang dari pembelajarannya saja di kita itu masih ya seperti ini, sederhana, artinya belum sampai siswa itu dikasih contoh-contoh soal yang memang katakan begitu. Dari situlah sehingga siswa mayoritas belum mampu, walaupun ada mungkin sebagian kecil mereka sudah. Dan ini pertanyaan terakhir Ustadz Imron. Jadi pertanyaan terakhir yaitu, mengapa guru masih terbatas untuk menerapkan atau menggunakan IT terutama dalam proses pembelajaran? Menurut Ustadz Imron bagaimana? Baik, untuk pertanyaan tersebut karena asatidz atau guru di madrasah aliyah itu kan ada kategori guru senior, di mana beliau itu memang sudah menjadi guru sebelum teknologi ini canggih. Nah, dari guru-guru yang senior tersebut itu tidak begitu memahami IT, hanya sebatas PA gitu. Jadi ketika beliau mengembangkan ke IT, misalnya multimedia ataupun smart TV, mereka perlu dibantu dengan yang lain, sehingga ketika memerlukan bantuan yang lain mungkin dirasa merepotkan. Ya sudah, akhirnya tidak menggunakan IT lah, akhirnya dalam arti kurang berkembang. Kemudian guru-guru yang muda, guru-guru yang dianggap masih fresh graduation itu terkadang itu tadi terbatasnya media ataupun teknologi yang ada di sini, sehingga harus bergantian dan sebagainya. Sebenarnya kalau mereka itu kreatif, itu bisa sih melalui HP pun, misalkan melalui classroom atau melalui apa kan bisa kuis. Cuman kendalanya lagi, siswa itu di kita kan ada yang di pesantren, sehingga mereka tidak menggunakan HP. Itu juga menjadi salah satu penyebab
suratnya menggunakan ataupun mengembangkan IT yang ada di sini. Terima kasih Dr. Imron atas